Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amisa Destianingrum dengan NIM 3301023042. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Holidah Hanum, Magister Hukum. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan observasi yang telah saya lakukan bersama dengan kelompok saya di Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Dalam observasi mini riset yang kami lakukan, di sini kami menggarisbawahi terhadap kegiatan dan juga program kerja yang mana menggunakan dana dari pemerintah dan juga apakah program kerja tersebut sesuai dengan administrasi yang sudah ditentukan atau belum. Dari observasi yang kami lakukan melalui observasi secara langsung dan juga melalui wawancara, kami bertanya dan mewawancarai 10 responden dengan berbagai orang yang berbeda, mulai dari Kepala Desa Jembrak, Sekretaris Desa Jembrak, dan beberapa perangkat desa, serta beberapa masyarakat yang ada di Desa Jembrak. Mulai dari wawancara terhadap Kepala Desa Jembrak. Dalam hal ini, beliau menjelaskan terkait dengan program dan juga kegiatan di Desa Jembrak, dengan program-program rutin serta program-program untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan adanya betonisasi jalan, pemenuhan air bersih, dan juga pemenuhan sanitasi WC. Untuk 3 program tersebut merupakan program yang untuk mensejahterakan masyarakat dengan menggunakan dana dari pemerintah, baik pemerintah desa, pusat, maupun kabupaten dan kota, dan juga dianggarkan dari anggaran belanja desa tersebut. Untuk terkait dengan betonisasi jalan, hal ini sudah kami ketahui secara langsung dengan mencoba untuk melihat jalan-jalan yang sudah dibetonisasi di Desa Jembrak. Menurut kami sudah ada 70% jalan di Desa Jembrak itu sudah layak pakai dengan beton. Namun terdapat juga beberapa jalan yang memang itu masih batu-batu dan juga sangat tidak layak untuk dilewati. Hal ini digunakan untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam hal apapun. Kemudian terkait dengan program kerja yang kedua, yakni dengan pemenuhan sanitasi air bersih. Sudah terdapat 7 hingga 10 sumur Pamsimas untuk masyarakat Desa Jembrak dalam pemenuhan air bersih. Hal ini digunakan untuk memberikan bantuan dan juga kemudahan bagi masyarakat Desa Jembrak untuk memenuhi air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan bantuan sanitasi WC. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Desa Jembrak karena terdapat juga masyarakat atau keluarga di Desa Jembrak itu tidak memiliki WC yang memadai, sehingga mereka memang terkadang itu membuang air besar di sungai-sungai yang ada di Desa Jembrak. Dalam observasi yang kami lakukan terkait dengan pemenuhan sanitasi WC, salah satu penerimanya telah kami wawancarai, yakni beliau menyatakan bahwa memang mendapatkan bantuan sanitasi WC senilai 3 juta rupiah. Hal ini diberikan oleh pemerintah Desa Jembrak dalam bentuk uang untuk dibelanjakan bahan-bahan material. Menurut penuturan beliau bahwa beliau mendapatkan bantuan sanitasi WC tersebut karena program dari pemerintah Desa Jembrak, yakni pembangunan jalan setapak di sawah-sawah itu melewati tanah sawah beliau, sehingga beliau tidak mengizinkannya. Namun beliau akan mengizinkan dengan syarat, yakni beliau dicarikan bantuan untuk mensejahterakan keluarganya dari pemerintah. Dengan proses yang begitu panjang, akhirnya beliau mendapatkan bantuan tersebut, yakni pemenuhan sanitasi WC. Hal ini dilakukan karena memang ketika observasi di dalam rumah beliau itu terdapat 3 kepala keluarga dan juga 1 kamar mandi. Dalam pelaksanaan ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur administrasi,
Karena dalam pemberian bantuan seharusnya tidak dilakukan dengan paksaan atau desakan dari masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini harus dilakukan observasi, riset, tinjauan ulang, dan juga berdasarkan data, sehingga pemerintah desa bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dari penuturan kepala desa juga bahwa di Desa Jembrak juga terdapat agrowisata yang bernama Agrowisata Gondang. Agrowisata ini tidak terurus dan juga tidak terkelola dengan baik. Saat ini memang terbengkalai. Ketika kami survei dan juga riset di agrowisata tersebut yang merupakan agrowisata milik pemerintah desa, tetapi saat ini dikelola oleh perorangan yang memiliki warung di agrowisata tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan administrasi, bahwa seharusnya pengelolaan dan juga pengurusan agrowisata ini tuh dikelola langsung oleh pemerintah Desa Jembrak. Bagaimanapun caranya, baik dia akan terurus maupun bagaimana caranya akan terkelola dengan baik. Namun berdasarkan penuturan perangkat desa yang lain bahwa untuk program saat ini terkait dengan agrowisata Jembrak itu sudah dilakukan oleh kepala desa saat ini, yakni dengan pemberian rehabilitasi untuk agrowisata sebesar 10 juta rupiah pada tahun 2024. Hal ini digunakan oleh pengelola agrowisata untuk penambahan gazebo dan juga tanaman-tanaman di agrowisata. Menurut kami, mengapa agrowisata ini tidak terkelola dengan baik? Yakni yang pertama, akses menuju jalan, akses menuju agrowisata tersebut jelek dan tidak layak untuk dilewati. Karena di tengah-tengah persawahan dan juga jalannya turun dengan berbatuan. Yang kedua, untuk agrowisata ini seharusnya dikelola baik oleh pemerintah Desa Jembrak, tidak dikelola perorangan tanpa sepengetahuan pemerintah Desa Jembrak. Dari berbagai program dan juga kegiatan di Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, tentunya terdapat program yang memang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan administrasi, dan juga ada program yang tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan administrasi. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Jembrak agar semua program dan juga kegiatan yang terlaksana di Desa Jembrak itu dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan juga administrasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.